Hai guys, kembali lagi bersama saya Teguh Pradiansa di channel YouTube Jurnal Gu. Guys, kemarin saya dapat kiriman video yang berisi kumpulan foto-foto dan banyak lagi itu tentang Mang Ebek atau Bapak Carto, seorang birokrat sukses di Kabupaten Sumeneb. Nah guys, yuk mending kita tonton langsung videonya itu seperti apa sih, dan nanti kita ulas. Yuk. Oh iya, Bapak Carto itu kalau di sini lebih dikenal sebagai Mang Ebek, putra terbaik desa bener. Check it out. Ribuan lengkap kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Raga kan terluka tak jadi. Mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan media untuk membrandingnya. Bupati Bushro Karim berharap dengan adanya kerjasama yang bagus dengan media group, berbagai potensi di wilayahnya dapat digali secara maksimal. Usai bersilaturahmi ke Bupati Sumeneb, Ya, 2 menit ya guys ya. Tadi kita lihat video keseharian dari Bapak Carto atau Mang Ebek, putra terbaik desa Bener, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap guys. Oke guys, kita ulas ya. Mang Ebek ya, kita tahu Mang Ebek ini sebagai seorang birokrat sukses di Kabupaten Sumeneb di Provinsi Jawa Timur, tepatnya itu di Pulau Madura. Nah guys, kita pengen tahu guys, latar belakang perjalanan hidup singkat Mang Ebek itu seperti apa sih? Saya di Google nggak ada guys, nggak ada. Saya cari data ya, dulu lulus SMA kan, saya termotivasi. Mang Ebek kuliah di mana? Saya tidak dapat datanya. Mau ketemu main, saya kurang nyali guys. Dan saya tahu dia pas lewat ke bawah rumah saya kan, saya tetanggaan dengan kakaknya. Kebetulan kakaknya itu kan Bapung Hadi atau Bapung Didik. Tiap lebaran dia pasti main ke situ bersama 3 putrinya guys. Saya paling akrab dengan putri yang ketiga. Oke guys, kita akan cerita guys. Saya himpun data-data yang ini dari teman-teman masa kecilnya, kemudian dari berbagai sumber, dari internet khususnya. Saya cari data dan lain-lain, saya nemu data-data itu. Dia itu merupakan anak dari kepala desa Bener yang ketiga.
kepala desa bener yang ketiga itu siapa? Ayo, kan yang pertama itu di 1908 itu ada Ki Bubar. Saya tidak tahu siapa dia, tapi kalau yang ketiga saya tahu, itu adalah Wadi Suharjo atau Ki Dongkol. Nah, itu adalah ayah dari Mang Ebek atau Bapak Carto. Kalau ibunya saya tahu, dan dulu waktu kecil saya suka main ke sana. Main ke sana. Mang Ebek itu yang rumahnya di Gudang Tunggal yang dekat masjid di depan warung Mang Didin atau Mang Tutung, Bu Wiwi lah itu di situ. Oke guys, jadi gini, Mang Carto itu atau Mang Ebek ini anak keempat dari bapak atau Ki Dongkol. Yang pertama itu adalah Mbok Imo, saya tahunya Mbok Imo. Yang kedua itu ada Papung Hadi. Yang ketiga itu ada Abah Dono. Dan yang terakhir Mang Ebek. Mang Ebek ini dulu kuliah di Yogyakarta. Nah, ini awal ceritanya guys ya. Mang Ebek itu kuliah di Yogyakarta. Kemudian dia kerja di Surabaya, kota pahlawan. Di Surabaya dia kerja di bank kalau tidak salah. Jauh amat ya, langsung ke birokrasi. Ya, kerja di bank. Terus dia kenal dengan orang yang apa dikatakan lokal strawman, orang kaya lah ibaratnya, orang punya. Dia tuh ketemu sama orang punya di sana di Surabaya. Terus saya ceritanya agak samar ya. Jadi orang punya itu saya tidak tahu mencalonkan sebagai bupati di Sumeneb atau menjadi birokrat di sana. Nah, singkat cerita, Mang Ebek yang kerja di bank itu diajak ke Sumeneb. Setelah di Sumeneb itu beliau jadi birokrat yang cukup baik. Dari berbagai kepemimpinan dia bertahan sampai hari ini. Di usianya sudah senja 60-an, diperpanjang lagi. Di usianya seperti beliau ini kan udah pensiun ya yang lain, tapi mungkin karena kerja, integritasnya dan segala macamnya sangat baik, sampai hari ini masih bisa bertahan guys. Tapi ada banyak yang kita bisa petik dari Mang Ebek ini. Mang Ebek ini ketika sukses ya, sekarang dia jabatan terakhir sekarang ini kemarin rotasi mutasi ya. Saya selalu ikut perkembangan karirnya, yang dulu di kepegawaian, di asisten pemerintahan. Kemarin tahun lalu itu di dinas pemuda, kepala dinas pemuda dan kalau di Tasik namanya Dispora Budpar, karena kan saya wartawan di Tasik. Dispora Budpar, saya nggak tahu kalau di sana nomenklaturnya apa, tapi yang jelas dia sebagai kepala dinas di bidang pemuda dan olahraga. Kemudian kemarin baru saja rotasi mutasi jadi kepala dinas pendidikan. Jadi sekarang COVID-19 ini khususnya di bidang pendidikan yang menangani siapa lagi kalau bukan bapak 3 anak ini, 3 putri ini. Terus memang dia cukup luar biasa lah perkembangan atau perjalanan karirnya. Yang kedua, nilai yang bisa kita ambil itu dia itu tidak lupa terhadap teman-teman sebayanya. Ketika dia mudik pasti dia selalu terbuka rumahnya ya. Kalau pejabat-pejabat pada umumnya itu open house lah guys, open house. Kakek saya Bapung Tedo juga suka main ke sana ya. Rokok mah, ini mah rokok lah, itu pasti dikasih rokok
Terus teman sebayanya juga itu ada Mang Umeng atau Kikaryoto, kalau saya tahu Kikaryoto juga main ke sana, dan masih sangat ramah sekali kalau kenal ngapain. Terus yang ketiga yang saya tahu dari Mang Ebek ini, dia tidak mau sukses sendiri. Jadi gini guys, di desa, kalau di desa ya, kehidupan desa ya, itu kan kalau mau kerja itu harus ada pemancing mania, mantap. Bukan, jadi di era sekarang bonus demografi, banyak kaum muda asik udah jangan kejauhan ini untuk ingin sampai satu titik. Sekarang tuh butuh alat pancing atau pemancing. Mang Ebek ini tidak segan gitu, jadi tidak sombong ketika sudah ada di atas ya. Mau sukses kayak saya, ayo, asal kamu disiplin, asal kamu berani, asal kamu punya tekad yang kuat, ayo ikut saya. Tapi dia juga pasti pilih-pilih, seleksi lah. Yang saya tahu yang sampai sekarang dan jadi PNS atau ASN di sana itu ada dua. Yang pertama ada Ibnu Istanto atau Ang Nunung, kalau saya manggilnya Ang Nunung. Yang kedua Sulistyo tadi apa namanya? Yang terkenal itu Uwa Bawing. Kalau saya masih saudara ke Uwa Bawing ini, saya kurang. Tapi kalau komunikasi kurang saya. Kalau sama adiknya Waiwik masih sangat baik karena satu desa. Terus ketika mahasiswa ya, sebagai mentor saya saat kuliah kan adiknya itu 3 tahun setengah, otaknya cukup encer lah, jenius lah. Akhirnya saya juga 3 tahun setengah kemarin pas kuliah ya. Terima kasih Waiwik. Ya guys, terus Mang Ebek ini dulu waktu di sini tuh suka volley. Tapi nyambung yang tadi. Yang dibawa banyak, yang sukses cuman dihitung jari lah. 2 kalau tidak salah. Kalau saya ingat 2. Dulu ada Tony itu yang orang ganteng. Kemudian ada Kakak Uli itu anak dari kakaknya ini Mang Ebek, Abah dia itu. Terus ada topik Benguk itu dulu pernah dia Topik tuh ke Sumenep berapa tahun saya nggak tahu. Di sana bagaimana Topik itu udah punya jalan akses ke sana dan tinggal di Mang Ebek di rumahnya, bantu di sana, terus bisa sambil menghonor, sambil menunggu jadi ASN atau PNS di sana. Tentunya mau kuliah juga di sana Topik, tapi memang nasib belum membawa sampai ke arah situ. Sekarang Topik kuliah di STIA Tasikmalaya di jurusan Administrasi Niaga Tasikmalaya. Kau tahu saya kan di Ilmu Politik Universitas Ilmu Tasikmalaya, masih deket lah dari kampus saya ke kampus si Topik atau si Banguk. Terus guys, saya juga ingin ngasih informasi bahwa ini itu tidak banyak yang dibawa ke sana dari Desa Benar ke Sumenep atau dari Majenang ke Sumenep. Tapi yang jadi bisa dihitung jari, ada 2 kalau tidak salah, itu Ang Nunung sama Uwa Bawing. Kalau Ang Nunung saya percaya dia sangat disiplin, tekadnya bulat, punya kemauan pasti dilakukan. Saya kenal, saya dari kecil saya dari Ang Nunung itu teman sekolah ibu saya. Dari kecil sangat disiplin sekali. Waktu itu Pak sangat dihargai sekali. Jadi ya anaknya juga sekarang dididik dengan luar biasa. 3 putrinya kan
luar biasa. Tapi kita akan fokus nih di Mang Ebek. Mang Ebek ini kepemimpinannya saya yakin turun dari seorang ayah. Mang Ebek ini cucu dari Eyang Ranangali. Eyang Ranangali kan punya 10 anak, 3 diantaranya adalah laki-laki. Siapa saja? Man Suharjo, Haji Halimi, Haji Afandi. Dan saya tahu banyak kan, memang di skripsi saya itu ada data semua Haji Halimi. Jadi kalau mau reuni, datanya ke saya minta. Ya bercanda-bercanda. Memang suka reuni itu tiap ada Idul Fitri, berapa hari reuni. Memang reuni dilakukan oleh mereka yang mampu. Jadi ada satu jadi orang mentornya ada Mang Ebek. Kalau saya bukan Eyang Ranangali, tapi saya mah Eyang Ranambeja. Mungkin nanti kalau saya jadi patih atau apa, kita reuni Eyang Ranambeja mana dari 6 anaknya. Oke guys, itu saya informasi. Terus apa lagi coba? Terus yang saya ketahui guys, ayahnya itu memang dulu kan kepala desa tahun 1945. Kok saya tahu? Karena kakek saya juga dulu nyalon, Bakung Demo itu nyalon di situ, lawannya Ki Dongkol atau Man Suharjo, tapi kalah. Ya saya tidak punya turunan kepala desa nih. Tapi nggak masalah. Saya nggak masalah, saya dari nol. Berarti kan kalau misalkan saya harus jadi pegawai, dan anak cucu saya ya membanggakan turunannya. Terus yang kedua, bapaknya itu sebagai ulama besar di Desa Benar ya. NU itu membawa itu ya Ki Dongkol bersama 2 adiknya, Haji Halimi dan Haji Afandi. Saya dapat data ini dari salah satu cucunya juga. Jadi kan mereka itu dulu santri, ketiganya tuh santri di Cigaru, pulang. Dan yang saya tahu sampai sekarang, Ki Dongkol itu adalah seorang ulama besar di Desa Benar. Sampai akhir hayatnya itu melafalkan syahadat ya, syahadat. Dia meninggal dalam husnul khotimah. Jadi agamanya bagus, kepemimpinannya bagus. Jadi pernah jadi kepala desa, ulama juga, ulama dari Umaro satu. Dan sehingga membentuklah karakter anak bungsunya itu Pak Carto. Sekarang dia kepala dinas pendidikan. Kita doakan beliau sehat selalu, bisa memberikan inspirasi untuk pemuda-pemuda Desa Benar khusus seperti saya. Saya anggota Karang Taruna Desa Benar. Mohon pencerahannya, wahai mantan pemuda, Bapak Carto mungkin yang lagi nonton channel YouTube saya, dukung, support. Nanti kalau ada waktu, kalau boleh ya, saya mau wawancara beliau. Saya juga, kenapa sih suka wawancara? Hampir 3 tahun saya jadi wartawan, 2,5 tahun wartawan kampus, 4 bulan wartawan di Radar Tasikmalaya TV. Ya punyalah basic, nanya-nanya gitu, ngulik. Kita kulikan nanti. Itu kalau boleh Bapak Carto. Siap, nanti kita vlog Pak, kalau boleh. Segitu paling cerita dari saya. Kalau lebih jelas saya nanti di sana aja. Jangan lupa subscribe di Jurnal Group guys, Jurnal Group, channel inspirasi nomor 1 di Desa Benar. Dadah, bye bye.